dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda semuanya. Selamat bergabung bersama kami di Forwata pagi ini ya. Dan pendengar, topik kita yang kedua pagi hari ini terkait dengan partisipasi stakeholder pada Festival Golokoe di Labuan Bajo. Dan saat ini sudah bersama kita Ibu Renata Puji Sumedi Hanggarawati, yaitu Program Manajer Pertanian Yayasan Kehati. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Puji. Selamat pagi, Kak. Iya, siapa Mbak Apa Puji? kabar? Baik. Selamat pagi, pendengar Pro 1 RRI ND. RRI Pro 1 ND. Oke, sangat luar biasa. Saat ini di Manggarai Barat, Labuan Bajo atau di Jakarta ini, Saya Mbak Puji? masih di Jakarta. Masih di Tapi teman-teman Jakarta. sudah mulai bergerak ke sana. Mm-mm. Jadi mungkin saya menyusul. Menyusul. Karena masih ada pertemuan dulu tanggal 9 di Jakarta. Oke, kapan ini menyusul ke Labuan Bajo ini? Saya tanggal 10 baru berangkat. Oke, tanggal 10 ya. Ini Iya, teman-teman sudah mulai ke sana juga sih. Sudah ada sebagian yang di sana dulu. Oke, ini Mbak Puji, luar biasa ya, dari Jakarta menuju Labuan Bajo. Ini kenapa mengambil bagian ya, partisipasi dalam festival ini? Ya, mungkin ini ceritanya memang kalau saya kebetulan dari Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia ya, sebuah yayasan lingkungan sebetulnya yang kami memang sudah berprogram untuk program-program lingkungan pelestarian sumber daya hayati di wilayah NTT, khususnya di Flores itu sejak tahun 2011 ya kami di sana. Jadi tidak hanya di Manggarai Barat sebetulnya, tapi kami ada juga dari mulai Flores, Lembata gitu ya, untuk yang pangan lokal. Lalu kemudian juga bergerak ada di Sika sedikit, lalu ke ND juga ada dengan teman-teman Detu Soko waktu itu, lalu kemudian di Ngada juga ada kami dengan program bambu, lalu kemudian juga di Manggarai Raya itu ya salah satunya adalah untuk program kopi ya, dan bambu juga kemudian pangan lokal. Jadi isu besarnya 3 itu sebetulnya dalam konteks lingkungan. Nah, khusus untuk Golokoe sebetulnya keterlibatan kami tidak sendiri. Jadi Yayasan Kehati juga bekerja sama juga dengan ada teman-teman dari Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan, lalu ada kemudian teman-teman Polu, lalu juga HIVOS gitu ya. Kemudian kami bekerja sama dengan keuskupan, lalu dengan NGO di tingkat lokalnya juga kami bekerja sama gitu, karena kami tidak bisa bekerja sendiri gitu ya. Jadi teman-teman dari LSM lokal juga ada yang terlibat, misalnya Yakines dari Labuan Bajo, lalu kemudian juga ada Ayo Indonesia di Manggarai gitu. Dan memang khusus untuk di Golokoe ini sebetulnya kan ini event bagus ya, yang kemudian didukung oleh inisiasinya dari keuskupan di 3 kabupaten dan menggerakkan salah satu tentang isu lingkungan, tentang Laudato Si. Nah, bagaimana kemudian setiap insan, setiap orang itu punya tanggung jawab moral untuk berkontribusi dalam merawat bumi dengan berbagai gaya hidup dan aktivitas gitu ya, aksi-aksinya. Nah, di sini di Golokoe ini memang salah satu yang kami tonjolkan atau salah satu juga yang kemudian digagas oleh teman-teman dari keuskupan adalah pola hidup itu, pola hidup ramah lingkungan, pola hidup ekologis gitu ya, pola hidup yang berlaku adil gitu ya. Nah, itu yang kemudian juga senada dengan tema pastoral tahun ini, ekonomi berkelanjutan. Nah, disitulah kemudian kami teman-teman masyarakat sipil mengambil bagian di situ, dan khususnya mulai dari pameran, lalu kemudian pada tanggal 12 kami punya seminar dan workshop untuk anak muda yang temanya adalah tentang climate talk. Jadi isu-isu perubahan iklim ini kami coba gaungkan di sini, bagaimana sebetulnya mengangkat isu-isu perubahan iklim ini bukan mengada-ada gitu, bukan jauh di sana, tetapi itu sudah dirasakan oleh semua masyarakat, bahkan juga kita semua. Nah, kadang-kadang kita tidak memahami gitu ya, bahwa ini adalah perubahan iklim ini sudah terjadi loh gitu ya, dan kita harus bertindak dengan apapun hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan. Lalu di tanggal 13 sampai tanggal 15 kami bekerja sama juga dengan Kementerian Kebudayaan, Badan Pelestarian Kebudayaan, Balai Pelestarian Kebudayaan wilayah 16 ya,
yang ada di Kupang untuk melakukan semi lokal selama 3 hari. Temanya adalah pangan, budaya dan ketahanan pangan. Jadi bagaimana sebetulnya budaya lokal itu bisa memperkuat ketahanan pangan, dan ini menyambung sekali dengan pemerintah Indonesia di tingkat nasional sedang menggagas namanya transformasi sistem pangan. Jadi hadir nanti di sana ada teman-teman dari Bappenas, Badan Pangan Nasional, ada hadir teman-teman Badan Perencanaan Negara atau Bappenas ya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Nah, itu hadir semua gitu ya. Jadi teman-teman kita sengaja mencoba menyambungkan, mengumpulkan teman-teman di pusat, teman-teman di daerah, dan sesi 13 sampai 15 ini semua stakeholder di 3 Manggarai, baik pemerintah, budayawan, tokoh adat, lalu kemudian juga NGO, sampai kemudian juga wakil-wakil dari petani. Khusus untuk tanggal 12 itu yang hadir juga nggak main-main gitu ya. Yang hadir itu nanti di seminar tersebut, selain Bapak Uskup dan juga pejabat-pejabat pemerintah, juga hadir utusan khusus Presiden bidang pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan. Lalu kemudian ada juga salah satu pakar untuk climate reality ya, itu ada Ibu Amanda Katili PhD, yang beliau itu memang salah satu muridnya Al Gore dan direktur untuk climate reality di Indonesia. Jadi itu ceritanya nih Kak. Dalam rangkaian itu kami ambil bagian, dan di sana nanti akan ada pojok namanya Dapur Mama. Iya. Nah, ini bikin penasaran pasti Dapur Mama apa. Iya, Mbak Puji sangat luar biasa ya, dari tanggal 12 sampai tanggal 15 betul-betul full ya kegiatannya Tanggal 11 kami juga ada acara untuk anak-anak mudanya. Iya, anak-anak mudanya itu teman-teman di keuskupan itu menggagas untuk ini kegiatan ekologis, menanam mangrove dan bambu ya. Nah, setelah itu kami juga ada obrolan dengan anak muda untuk ngobrol tentang perubahan iklim dan aksi-aksi iklim juga di sana. Jadi mungkin yang tinggal di Labuan Bajo dan sekitarnya yang datang, mari bergabung. Artinya dari tanggal 11 ini sudah kegiatan sudah mulai. Iya, dari tanggal 10 dibuka. Oh, tanggal 10 dibuka kita ya. Punya stand di sana, lalu kemudian 11, 12 ada semua kegiatan. Sangat betul-betul sangat padat kegiatannya sampai tanggal 15 begitu ya Mbak Puji ya, sangat luar biasa. Penutupan. Oke, dan juga tadi dikatakan bahwa ada isu lingkungan yang diangkat nanti ya pada saat seminar begitu Mbak Puji ya. Iya. Kenapa sangat ditekankan isu lingkungan ini? Ya karena sebetulnya kan kalau kita sadari bumi kita tuh nggak sedang baik-baik ya. Begitu banyak yang sedang terjadi gitu ya. Baik kerusakan lingkungan, baik kerusakan hutan, kemudian lihat pesisir dan kemudian laut kita misalnya. Karena apa? Karena pola hidup kita misalnya sampah dan sebagainya. Dan apa yang terjadi kita sudah merasakan kan perubahan musim yang sangat drastis ya. Kemarau panjang atau kemudian musim hujan yang panjang, bahkan sekarang sudah tidak jelas lagi. Petani kadang-kadang sudah sulit memahami musim iklim gitu ya, musim tanam yang selama ini biasanya dilakukan tetapi ternyata kok meleset gitu ya. Nah, hal-hal kayak gitu, perubahan-perubahan yang sudah dirasakan, dan itu berdampak pada misalnya hasil pertanian, lalu berdampak juga pada hasil perikanan gitu, dan juga kejadian misalnya gagal panen dan sebagainya. Nah, itu ujungnya adalah kita harus berbuat bersama gitu, karena paling tidak meskipun tidak mengubah semua, tapi dengan perilaku pola hidup, gaya hidup kita itu bisa ditekan atau bisa diminimalisir gitu. Dan kemudian kita melihat kembali sebetulnya yang kita lihat di tanggal 12 itu kami akan dorong. Salah satunya adalah hal penting juga tentang soal pangan ya. Bagian dari lingkungan, bagian dari tadi pertanian, perikanan, juga isu pangan. Nah, ini akan kami angkat sebetulnya. Kenapa juga ada Dapur Mama? Sebetulnya Dapur Mama ini sebuah wahana gitu ya, yang kita buat gitu ya, untuk kembali sebetulnya belajar kembali tentang apa sih gitu ya, sebetulnya pangan Indonesia itu yang sangat beragam ini harusnya sudah mulai kita ingat kembali dan kemudian kita konsumsi kembali gitu. Kenapa? Karena sebetulnya jenis-jenis pangan yang ada di sini adalah makanan-makanan yang memang sudah adaptif di Indonesia gitu, sumber pangan yang adaptif gitu. Mereka ada, mungkin leluhur kita sudah mengajarkan, baik itu sumber karbohidratnya, proteinnya, baik protein nabati maupun hewani, itu
itu sudah ada sejak dulu dan leluhur kita sudah mengajarkan itu. Dan kemudian kalau kita melihat di NTT ini, khususnya di Flores, itu kan banyak banget suku-suku ya Kak. Suku Lio, misalnya di ND, ada suku Gela, lalu di Manggar suku Manggarai, Lama Holot, dan segala macamnya itu. Sebetulnya masing-masing di tiap tempat itu punya sistem budaya pangan yang Berbeda. spesifik, gitu, yang beragam gitu. Dan bahkan kalau saya belajar nih, saya karena bisa begini karena saya belajar dan kami melihat gitu selama belajar beberapa tahun ini. Oh, mereka ketika bicara soal budaya pangan atau melakukan budidaya tanam misalnya, itu selalu dari situs pangannya kan, bagaimana mereka menghargai lingkungan gitu ya, bagaimana kemudian mereka menempatkan misalnya benih-benih itu pada tempat-tempat terhormat gitu ya, misalnya ditaruh di lumbungnya, nah karena itu ada gitu. Nah ini kan sebetulnya praktek-praktek baik yang makin lama kemudian kok hilang ya gitu loh. Benar. Sehingga sumber pangannya juga hilang, bahkan mungkin bisa jadi nanti budayanya juga hilang. Nah ini sebetulnya yang salah satu pesan yang akan kita sampaikan gitu ya, bahwa leluhur kita sudah mengajarkan hidup-hidup rendah emisi misalnya. Apa dengan makan yang ada di sekitar kita, dengan pola hidup sederhana, pola ekologis. Nah itu sebetulnya adalah upaya sederhana yang bisa dilakukan oleh siapapun gitu ya. Baik anak-anak, orang tua, tokoh agama, perempuan, petani, siapapun itu bisa melakukan itu gitu. Nah, apa artinya kan itu dikembalikan kepada kita ya Kak. Iya. Kita tahu, kita melihat, kita melakukan, dan mari kita membuat gerakan gitu ya untuk menyelamatkan bumi kita. Itu sih Kak ceritanya tuh. Mbak Puji, saya juga penasaran nih, ada juga ngopi dapur mama ya nanti ya, kegiatan di sana. Ini apakah memang dikhususkan untuk mama-mama kalau bapak-bapak terlibat atau anak muda begitu? Boleh ya? Jadi sebetulnya ini boleh. Jadi dapur mama ini kan dapur itu kan biasa suatu tempat untuk mencipta ya, di mana biasanya dominasinya perempuan memasak itu dengan cinta, dengan banyak ide, gagasan baik, tempat berkumpul. Nah itu sebetulnya konsepnya. Nanti di tanggal 12 itu kita akan sajikan juga acara di tanggal 12 itu kami sudah punya tagline nggak boleh pakai plastik Kak. Lalu makanannya juga pangan lokal yang non terigu. Kenapa non terigu? Kita coba mengajarkan bahwa terigu itu Indonesia masih impor 100% loh gitu loh. Sehingga kita coba melihat sebetulnya sumber pangan yang ada di sekitar kita dulu sebetulnya bisa diolah. Dan kenapa kita coba tidak menggunakan plastik, karena sekarang ini mewabah ya sampah plastik luar biasa. Indonesia ini udah bisa dikatakan udah hampir sampah itu jadi masalah nasional gitu. Lalu kemudian juga yang kedua soal pangan gitu ya, kita mencoba mengingatkan kembali nih pangan-pangan lokal ini nggak kalah enaknya, nggak kalah bergizinya, nggak kalah hebatnya gitu ya. Nah, kita coba kenalkan kembali. Ada sekitar 1.700 makanan dari 17 jenis, karena kan mau 17-an nih kita. Terus ada 1.700 minuman, ada kopi 1.000 gitu ya, 1.000 cangkir kopi karena Manggarai Raya adalah daerah tempat penghasil kopi Manggarai. Itu Kak. Baik. Ini kegiatan dari Yayasan KHT ini merupakan yang pertama di Festival Golokeo atau bagaimana, Mbak Puji? Iya, sebetulnya tahun ini kami baru terlibat aktif ya. Kalau tahun lalu sebetulnya kami kami sebagai undangan, tetapi juga ada mitra-mitra kami waktu itu yang ikut dalam pameran-pameran di parokinya untuk pangan lokal. Kayaknya kita berpikir ini adalah event bagus gitu ya, yang coba kami pun tidak sendiri, kami galang juga teman-teman NGO yang lain, yuk kita membuat sesuatu di sini, sebuah gerakan bersama gitu loh. Baik, ini Mbak Puji. Iya, Mbak Puji, yang terakhir ini sebenarnya dari kegiatan keterlibatan Yayasan KHT ini di Festival Golokeo ini sebenarnya apa sih Golokeo ini apa sih menjadi pesan utama ya terkait dengan festival ini? Iya, pesan utamanya adalah ini baru pertama gitu ya, dan kemudian ini baru gerakan awal untuk kembali bagaimana sebetulnya mengubah perilaku pola hidup yang ekologis Kak. Mengajak itu khususnya anak-anak muda, karena nanti akan banyak event-event untuk anak muda di sini gitu ya. Dimana karena mau tidak mau adalah anak muda nih yang harapan ke depan, dan mereka juga harus mendapat hak yang sama gitu ya untuk hidup menghirup oksigen yang sama dengan orang tua maupun leluhurnya. Seperti itu sih, bagaimana mengembalikan iklim ini menjadi lebih baik gitu. Baik.
Ya, terima kasih sangat luar biasa Mbak Puji. Salam sukses selalu bersama teman-teman ya di Festival Agolo Koe di Labuan Bajo, Manggarai Barat. Baik, terima kasih. Selamat pagi, Kak. Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, barusan bersama kita ya.